Sempat tak punya agama yang jelas? Ini kisah Titik Puspa bertemu bidadari saat umroh. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Titik Puspa telah melalui perjalanan spiritual yang panjang sebelum akhirnya menemukan kedamaian dalam keyakinan tentang Islam di hatinya. Berikut kisahnya. Titik Puspa dikenal sebagai sosok legendaris dalam dunia musik dan seni Indonesia. Di balik karier cemerlangnya yang telah melintasi berbagai generasi, tersimpan kisah pribadi Eyang Titik Puspa yang jarang diketahui publik. Perjalanan hidupnya tak hanya dipenuhi oleh gemerlap panggung, tetapi juga oleh perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam. Tak banyak yang tahu bahwa di balik kepribadiannya yang tegar dan inspiratif, Titik pernah menjalani masa-masa penuh kegelisahan batin. Ia pernah berada pada titik di mana kejelasan tentang keyakinan belum sepenuhnya hadir dalam hidupnya. Namun, seiring waktu, sebuah pengalaman luar biasa saat umrah menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Apa yang menanti beliau di Madinah bukan sekadar pengalaman ibadah biasa. Di sana, ia mengalami sesuatu yang melampaui logika dan nalar manusia. Sebuah peristiwa spiritual yang menggetarkan hati dan mengubah cara pandangnya tentang hidup, tentang Tuhan, dan tentang dirinya sendiri. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak perjalanan penuh makna Titik Puspa yang bertemu bidadari berikut ini. Sejak lahir, Titik Puspa sudah beragama Islam, namun perjalanan spiritualnya baru menemukan titik terang setelah melalui banyak perenungan. Dalam beberapa wawancara, Titik secara terbuka mengaku bahwa dirinya sempat merasa tidak memiliki agama yang jelas. Ia menjalani hidup dengan pendekatan spiritual yang lebih bersifat pribadi, dengan sering berbicara kepada Tuhan. Pada tahun 1989, beliau mengungkapkan bahwa saat itu ia mulai merasakan kedekatan dengan Islam, yang akhirnya membuatnya menjalankan sholat dengan sanggup-sungguh untuk pertama kalinya. Sehingga menjadi jelas bahwa Titik baru mulai melaksanakan sholat ketika berusia 52 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat itu ia baru menemukan dan menjalani keyakinan agamanya dengan sepenuh hati. Kemudian, Titik akhirnya mulai mendalami ajaran agama setelah mendapat ajakan dari temannya untuk menjalankan ibadah umroh. Namun, dorongan tersebut justru menimbulkan perasaan gelisah baginya. Ia seringkali menolak, mengungkapkan bahwa dirinya merasa belum mampu dan pantas untuk menjalankan ibadah dengan sempurna. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, akhirnya hati beliau pun tergerak untuk melaksanakan umroh dan sempat bertanya kepada temannya seputar cara beribadah. Ketika di Madinah, ia mengalami sebuah peristiwa yang tak biasa dan membekas dalam ingatannya. Saat sedang menunaikan sholat, ia tiba-tiba lupa seluruh bacaan yang seharusnya diucapkan. Dalam kebingungan itu, ia spontan mengadu kepada Allah. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tawa lembut di sampingnya, membuatnya menoleh. Di sampingnya berdiri sosok wanita yang sangat cantik, seperti bidadari yang kemudian menyerahkan sebuah tasbih kepadanya. Merasa tersentuh dan terharu, Titik pun mengucapkan rasa syukurnya. Namun ketika ia menoleh kembali, sosok wanita tersebut telah menghilang begitu saja. Mengenang Titik Puspa, dari belajar Islam di usia senja, hingga wakafkan tanah untuk bangun masjid, nama kecil Titik Puspa tak hanya dikenal sebagai maestro musik Indonesia, tapi juga sosok yang mengalami perjalanan spiritual yang kompleks dan dalam. Lahir di Kalimantan Selatan dan tumbuh di Temanggung, Jawa Tengah. Ia mengarungi kehidupan penuh perjuangan. Dari menyeberangi Sungai Progo saat sekolah, hingga menembus kabut dengan obor di tangan. Semua itu membentuk fondasi mental seorang legenda. Namun, kisah yang paling menyentuh justru datang di usia senja. Pada usia 52 tahun, sekitar tahun 1989, Titik Puspa mulai mempelajari Islam secara serius dan menjalankan sholat. Keputusannya ini bukan sekadar ritual, tapi proses transformatif yang berakar dari perenungan mendalam. Mulai sembahyang sejak tahun 1989, ungkapnya dalam wawancara terdahulu. Puncaknya adalah tindakan filantropis dan spiritual, mewakafkan rumah masa kecil dan tanah peninggalan orang tuanya di Temanggung untuk dijadikan Masjid Birrul Walidain, arti menyayangi orang tua. Warga mengenalnya sebagai Masjid Titik Puspa. Masjid ini diresmikan pada 4 November tahun 2000 oleh Bupati Temanggung waktu itu, dan kini aktif digunakan oleh masyarakat sekitar. Ia bukan hanya tempat ibadah, tetapi monumen batin mengabadikan cinta Titik pada keluarganya dan spiritualitas yang dipilihnya di akhir hayat. Yang menarik adalah konflik persepsi publik soal agama Titik. Bahkan setelah wafatnya pada 10 April 2025 ini menunjukkan betapa kuatnya stereotip atau bias publik terhadap identitas keagamaan publik
figur, namun fakta wakaf dan praktik sholat sejak 1989 memberikan validasi teologisis dan sosial terhadap keislaman beliau.